Hayo, kamu lagi mikirin siapa? Nah, yang dipikirin ini kira-kira kerasa nggak sih teman-teman ya kalau lagi dipikirin gitu kan? Kira-kira kerasa nggak? Ayo kamu mikirin siapa sih sebenarnya? Ayo coba kasih tahu dong. Nah, bicara mengenai mikir-memikir ini, nah di readingan kali ini Oracle Card Indonesia kita bakalan baca nih mengenai pesan penting seseorang yang pada saat ini sedang kamu pikirkan. So, tugasnya teman-teman adalah tarik nafas yang panjang, tenangkan pikiran gitu kan. Cobalah terkoneksi dengan orang yang kamu mau baca. Kamu pikirin ya teman-teman ya baik-baik. Nah, di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang ngedengerinnya mau dengan happy, dengan bahagia gitu kan, dengan vibes yang positif supaya outcome-nya pun buat hidup kalian ya juga jadi positif teman-teman ya, seperti itu. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati, mau ngajakin siapa aja juga boleh, yang penting yang positif-positif aja ya. Oke teman-teman, kita baca yuk. Sekarang kita bagi jadi 3 ya, sama seperti biasanya, 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Haha. Alright, 3 cerita, 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, gak perlu pilih cerita juga, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata ini semua adalah cerita kamu ya kan. Siapa tahu yang mau ngirimin pesan penting gitu kan, selain ngirimin makanan. Itu semuanya, oke ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright, kalian fokus ya. cek. Kalian fokus di cerita yang pertama. Fokus. Bayangkan, pikirkan ya, terkoneksi dengan orang ini ya teman-teman ya. Terkoneksi dengan orang yang kamu mau baca sekarang ini ya. Yang kamu pikirkan siapa orang ini dan ciri-cirinya. Yang jelas orang ini nih gak bisa dipegang buntutnya ya. Artinya kamu yang maunya A, dianya maunya B. Ini orang yang gak bisa diatur sama orang lain teman-teman ya. Bener-bener dia itu gak bisa diatur, gak bisa dikontrol sama orang lain. Apalagi kalau misalkan orang tersebut berusaha banget yang membuat merasa dirinya merasa didominasi gitu. Udah pasti nggak langgeng ya, karena dia walaupun dia nggak punya aturan gitu kan, kayak nggak punya aturan ya, tapi dia punya aturan loh buat dirinya dia sendiri. Ini orang yang tough banget ya, ngatasin masalahnya sendiri itu dia kuat gitu. Orang yang benar-benar tapi ini dia nggak akan bantuin orang buat selesaiin masalahnya orang, tapi dia akan selesaiin masalahnya dia sendiri. Jadi agak sedikit ya, urusanmu urusanku kayak begitu ya. Ini orang yang punya pandangan dan visi yang oke dalam hidupnya, nggak suka ikut campur hidupnya orang, apalagi kepo-kepo kayak gitu kan. Gampang bergaul sama orang, tahu cara bergaul yang baik. That's why ya, ini orang gitu kan kalau dijadiin teman sebenarnya asik, karena dia bukan tipikal orang yang akan selalu gali-gali orang. Kan ada ya orang kepoan gitu, nggak kelas banget dengan bertanya, dia tuh orangnya siapa, ini loh orangnya ini, ternyata dia tuh orangnya kayak begini gitu. Nah, orang yang kayak begini bener-bener, apalagi orang yang kepo, orang yang bener-bener mau tahu hidupnya orang gitu kan, padahal nggak ada hubungannya juga sama dia gitu kan ya teman-teman ya. Ini benar-benar enggak, ini orang yang kelas banget ya, kelas banget, karena memang dia nggak suka ngurusin urusannya orang lain, apalagi kepo mengenai orang lain yang dia nggak tahu gitu ya. Dan orangnya gampang gaul sih ya, dan gak terlalu tinggi juga, gak terlalu pendek ya, biasa lah tingginya. Nekat, orangnya nekat juga, tapi nekatnya dia ya gak ngerugiin orang lain. Dia kalau mau ngerugiin diri sendiri ya urusannya dia sama dia gitu loh, tapi gak yang namanya suka ikut campur sama urusannya orang sih, enggak ya. Oke sih ya, kalau punya teman kayak gini nih asik nih. Ya. Nah sekarang kita lihat nih teman-teman ya, kita bakal lihat kehadirannya dalam hidup kamu ya. Kehadirannya dalam hidup kamu ini berarti apa sih gitu. Kehadirannya dalam hidup kamu ini sebenarnya kalau misalkan dibilang ini orang asik-asik gitu kan ya, tapi ego sih ya, lebih ke ego sih pembuktiannya. Kalian itu sama-sama ego dua-duanya gitu loh ya, seperti itu. Jadi kehadiranmu dalam hidupnya dia ya, coba kita lihat nih, kamu buat dia itu
apa sih gitu ya. Dari kamu dia belajar banyak loh, walaupun dia tuh orangnya cuek gitu kan, walaupun dia orangnya nggak peduli gitu kan ya, tapi dari kamu dia belajar banyak, walaupun hubungan kalian itu agak nggak jelas gitu ya, agak nggak, ya udah kayak sambil lalu gitu ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat pesan pentingnya untuk kamu tuh apa sih sebenarnya ya, pesan pentingnya dia sendiri untuk kamu supaya kamu tuh belajar lebih terbuka ya. Belajar untuk lebih terbuka, belajar juga untuk nggak, ya namanya semuanya dipendam sendiri gitu ya. Dia sih berpesan seperti itu gitu ya. Lalu juga belajar untuk melakukan perubahan yang besar dalam hidup, even kalau misalkan lingkungan kamu tuh nggak dukung, karena dia merasa bahwa oke, come on gitu kan, kamu lihat hidupku kan, I'm fine gitu kan, walaupun orang lain mungkin ada yang crash dengan prinsipku dan sebagainya, aku aja fine gitu loh, kenapa kamu enggak gitu loh. Ayo belajar lebih terbuka. Nah dia kepinginnya kamu tuh mau keluar dari hal-hal seperti itu, ketakutannya kamu kayak gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Jadi kepinginnya kamu tuh ayo gitu loh ya, lebih terbuka lagi seperti ini ya. Ini di cerita yang pertama ya teman-teman ya, cerita yang pertama. Sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang kedua. Kalian fokus ya teman-teman ya, kalian fokus sama orang yang kalian pikirin ya. Kita bakalan buka siapa dia dan ciri-cirinya seperti apa. Oke. Right, cerita kamu yang kedua, orang yang suka banget sama sesuatu hal yang berbau-bau spiritual. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai hal-hal yang sifatnya spiritual ya, dia bakalan betah gitu kan ya, betah banget. Ini orang yang intuisinya bagus ya, tapi agak feminim ya teman-teman ya, agak feminim. Feminim ini bukan harus perempuan ya guys ya, laki-laki aja yang feminim sekarang juga banyak gitu kan. Sebenarnya udah dari dulu gitu. Feminim tuh bukan harus melambai ya, bukan ya, tapi feminim tuh bisa jadi perasa gitu, perasa, lembut, halus perasaannya, ini juga bisa kayak begini. Nah tertutup, orangnya introvert banget ya kayak gitu. Nah sekarang kita bakalan lihat untuk kehadirannya dalam hidup kamu tuh artinya apa sih kehadirannya dia gitu kan. Arti kehadiranmu kasih arti kehadirannya dia ya bagi kamu. Bisa jadi ya kamu tuh gak bisa lepas gitu ya dari dia ya, entah kenapa gitu. Tapi ini kesenangan sesaat ya, bukan sesuatu hal yang kagum sesaat gitu loh teman-teman ya, seperti ini kamu artian dia ke kamu ya, seperti itu. Kayak kehadirannya dia dalam hidup kamu ya, kamu tuh menganggap dia adalah sesuatu hal yang menarik gitu kan, yang menarik dan sesaat sih, tapi ini ya kayak kagum banget gitu, seperti itu. Nah sekarang kita lihat kehadiranmu dalam hidupnya dia tuh berarti apa. Ya dia juga punya harapan sih sama kamu gitu kan, dia punya harapan sama kamu, berharap sama kamu dilihat atau dinilai dia adalah seseorang yang ya bener-bener kayak ngerti lah dia gitu, kayak sempurna gitu ya buat dia, walaupun ini baru ya, ini sesuatu hal yang kayak baru gitu ya buat kalian ya, seperti itu. Tapi kalau dibilang kenalnya sebenarnya udah lama gitu, cuman deketnya tuh kayak baru-baru aja gitu loh teman-teman ya, kayak gitu. Nah sekarang pesan pentingnya untuk kamu saat ini. Oh right ya, ini bisa jadi nih, walaupun dia ada harapan sama kamu ya, tapi ini kayaknya bisa jadi kamunya udah punya pasangan gitu. Jadi ya dia mengingatkan gitu kan, supaya kamu nggak terjebak ya di hubungan-hubungan yang berbahaya dengan dia gitu ya, seperti itu. Dia nggak mau juga kayak begitu ya, seperti itu. Ya kalau bicara mengenai hubungan-hubungan yang berbahaya ini, waduh ya, kepinginnya kamu tuh melakukan perubahan gitu kan ya, tetap menuju ke arah yang jauh lebih baik gitu. Alright, sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Kalian fokus ya teman-teman ya, fokus ke cerita yang ketiga. Siapa sih ya orang yang kamu pikirkan ini? Siapa orang ini dan ciri-cirinya tuh kayak gimana? Kita lihat di cerita kamu yang ketiga, ada wisdom di sini. Oke, ini orang yang peduli banget ya. Jadi orang lihat dia kayak gimana, seperti apa, ini bener-bener penting banget gitu lah, penting banget buat dia, penting banget. Lalu stabil dan sopan ya, karena sekali lagi orang tuh ngelihat dia kayak gimana tuh jadi penting banget ya buat dia. Lalu keyakinannya juga kuat ya, stabil, kaku tapi orangnya
Bisa jadi dia cerdik ya, agak-agak sedikit licik ya, selalu berpikir tentang keuntungan gitu loh teman-teman ya. Apa sih yang bisa didapetin, apa yang bisa didapetin kayak gitu loh. Kalau misalkan bergaul dengan seseorang pun juga bakalan ngelihat sisi baiknya tuh apa kayak gitu. Nah, ini orangnya bisa jadi sama ya, lebih tua juga bisa teman-teman, dan lebih tinggi ya. Tinggi ya badannya. Oke. Ini kurang lebih ya ciri-cirinya kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal lihat ya untuk kehadirannya dalam hidup kamu ya, kehadirannya dalam kehidupan kamu, kehadirannya dia dalam kehidupan kamu. Komitmen sih ya, jadi kamu jelas ada hubungan gitu kan ya. Seperti ini. Lalu kehadiranmu dalam hidupnya dia, ya kehadiranmu dalam hidupnya dia ya. Kamunya setelah mengerti dan melihat dia kayak begitu ya teman-teman ya, ini sebenarnya kalian udah komitmen, cuman ya kalau dilihat di sini ada kekecewaan karena ternyata yang diharapkan itu nggak sesuai dengan yang entah kamu atau entah dia mau gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pesan pentingnya untuk kamu saat ini nih apa? Pesan pentingnya untuk kamu saat ini nih apa? Supaya kamu tuh sabar, jangan emosian gitu ya, seperti itu. Tapi ya mungkin karena kamu kecewa ya, ada kekecewaan di sini bahwa ternyata apa yang kamu impikan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dream, apa yang kamu mimpikan ya tentang dia itu kayak jauh gitu ya, seperti itu. Jadi ya dianya berpesan bahwa untuk kamu saat ini ya supaya jauh lebih sabar ya, menghargai proses yang kayak gitu loh teman-teman ya, dan ya sabarlah ya, jangan terbawa sama emosi sesaat kayak gitu. Sabar ya. Oke, ini adalah cerita yang ketiga ya buat kamu teman-teman ya. Dan sebenarnya pesan seseorang sama kamu ya, whether itu penting atau nggak penting gitu ya untuk kamu ya, ini mungkin bisa dijadikan semacam refleksi diri gitu kan ya, untuk kita jauh lebih baik lagi. Tapi juga jangan menjadikan itu momok kalau misalkan kepentingan ini atau pesan penting ini ya ternyata itu sangat sangat nggak oke lah ya gitu. Cuman ya sementara ini di beberapa bacaan ya ini selalu mengarah ke arah yang baik teman-teman ya. Jadi ambil makna positifnya dari sini, dan yang paling penting sebelum kamu belajar untuk mendengarkan pesan pentingnya orang lain gitu kan, akan jauh lebih baik kalau dimulai dari belajar untuk mendengarkan pesan penting dari diri kita sendiri yang selama ini mungkin kamu cuekin emosi kamu, perasaannya kamu gitu kan. Kamu cuekin aja, udahlah baik-baik aja, I'm fine, padahal not fine ya, seperti itu. Belajar yang pertama, dengerin diri kita sendiri terlebih dahulu. Setelah itu akan jauh lebih mudah kalau misalkan kita belajar untuk mendengarkan pesan dari alam semesta ini, dan ya setelah itu baru orang sekitarnya, orang sekitar kita, orang dekat kita, karena dengan seperti itu bakalan jauh lebih mudah banget teman-teman. Sulit sih ini ya, ini bukan perkara yang mudah, ini butuh proses, dan butuh prosesnya mungkin berbeda-beda ya untuk satu orang dengan orang yang lain, tapi bisa kalau kamu mau. Alright, buat teman-teman yang masih belum pada tahu ya channel Oracle Card Indonesia yang kedua, Oracle Card Indonesia Soul Story, let's go, ayo langsung menuju ke sono, langsung subscribe, dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya ya supaya kalian dapat updateannya tiap hari teman-teman ya, uploadannya tiap hari. Dan kita jumpa lagi di next timeless reading general reading barengan sama Oracle Card Indonesia ya, dengan tema yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.